Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fai Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa, saya tentunya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Eva. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan menimba ilmu ya Kiai ya, mendengarkan ilmu yang akan disampaikan Kiai pada pagi hari ini. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Bahasan pertama kita kali ini adalah terkait tradisi masyarakat yang bisa menjadi dalil dalam agama. Nah Kiai, sering kita mendengar begitu ya, ulama itu menjadikan adat atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi dalil dalam agama. Nah sebetulnya seperti apa dan bagaimana aturannya dalam fikih Kiai? Jadi para pemirsa sekalian, di dalam fikih itu ada satu kaidah, dia termasuk kaidah besar yang bisa dijadikan payung dalil. Itu namanya al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi orang itu berdalil dari agama itu Mbak Eva, ada yang bisa melihat satuan ayat Quran, bisa melihat satuan hadis. Tetapi nanti ada jasa besar para ulama. Ketika membaca sekian banyak ayat yang ada di dalam Al-Quran, kemudian membaca sekian banyak hadis Rasulullah, itu disimpulkan nih. Jadi satu kesatuan kemudian dibunyikan sebagai kaidah. Misalnya, agama mengajarkan satu kaidah al-yaqinu la yazulu bisyaki atau al-yakin la yuzalu bisyaki. Keyakinan itu tidak bisa hilang, gugur hanya karena ada yang namanya asyak, keraguan-raguan. Itu dibaca dari sekian banyak tuntunan hadis atau ayat Al-Quran. Misalnya apa? Ini sering terjadi, Mbak Eva sholat nih maghrib, ya karena waktu itu pikirannya sedang tidak khusyuk, ya itu ragu, saya ini sudah rokaat ketiga atau saya rokaat kedua. Maka kata ulama, berdasarkan hadis Nabi harus diambil bilangan yang kecil. Karena itu yang diyakini. Saya sudah yakin sholat 2 rokaat, tapi saya ragu, apa ini sudah masuk ketiga atau masih kedua? Berarti yang 2 ini kan tidak diragukan. Maka saya membangun sholat itu pada 2 rokaat. Nah dari keterangan hadis seperti ini yang banyak dan ayat Quran, lalu ulama bikin kaidah namanya al-yakin la yuzalu bisyaki. Kalau saya tadi ingat jam 10 saya wudhu, saya yakin betul jam 10 tadi saya wudhu. Teman saya tanya, iya Pak Faiz wudhu kok tadi jam 10. Tapi ketika sholat duhur tadi saya ragu, wudhu saya ini masih ada atau enggak, batal atau enggak. Nah kalau saya tidak yakin batal, maka keyakinan yang saya sudah berwudhu itu harus menjadi pedoman. Itu namanya kaidah fikih. Jadi bukan karangan ulama, dia lahir dari bangunan sekian banyak ayat dan hadis. Dari situ ulama kemudian juga menuliskan kaidah, disepakati oleh semua ulama yang ngaji ya. Itu ada kaidah namanya al-adatu muhakkamah. Segala yang disebut dengan adat, kebiasaan, itu muhakkamah bisa jadi hakim. Lihat nih, ada banyak persoalan di dalam syariat itu yang menentukan sejatinya adalah adat dan kebiasaan. Misalnya Mbak Eva, adat itu harus kita definisikan dulu kan. Apa yang disebut dengan adat? Adat itu adalah kebiasaan yang dikerjakan oleh banyak orang. Karena kalau 1 orang, 2 orang, 3 orang itu kan tidak kita katakan kebiasaan semua orang. Kebiasaan itu dilakukan oleh semua orang. Seperti misalnya tradisi, budaya, orang kalau nikah di Betawi itu pasti bawa roti buaya itu. Ya, itu namanya adat kebiasaan. Di Jawa Timur itu kalau kita masuk ke warung itu biasanya tehnya manis Mbak Eva.
Di Sunda ada sebagian warung kalau ngambil lalapan itu tidak bayar. Nah, ini ketika dikerjakan oleh semua orang, kemudian tidak bertentangan dengan norma kemanusiaan yang disepakati banyak orang. Misal, pakaian. Pakaian kan ada, satu pakaian yang disepakati oleh semua orang. Tapi ada pakaian yang hanya dikerjakan orang lokal di sana, tidak mau dikerjakan oleh orang sekitarnya bahkan. Nah, yang seperti inilah yang kemudian kita definisikan sebagai adat. Adat itu dikerjakan oleh banyak orang secara turun-temurun dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kemudian dia tidak bertentangan dengan norma kemanusiaan, tidak bertentangan dengan akhlak luhur. Ini lintas agama, lintas etnis, dan buat kaum muslimin tentu tidak boleh bertentangan dengan syariat agamanya. Nah, kalau ada seperti ini, maka kebiasaan ini Mbak Eva di dalam agama itu yang akan menjadi payung hukum. Misalnya nih, dalam akad pernikahan. Jadi para pemirsa, itu ada buku karangan Imam As-Suyuti namanya Al-Ashbah wan Nadhair. Di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, Imam Suyuti itu jelas sekali itu menggambarkan mana-mana yang agama ini sebenarnya berdasarkan ukurannya, parameternya itu budaya. Contoh misalnya ketika saya mengerjakan sholat. Perintah agama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau mau ke masjid atau mau sujud kepada Allah, pakai pakaian yang baik. Pakaian yang baik itu Mbak Eva, itu berbeda kan nilai dan ukurannya. Kita lihat misalnya tahun 90-an, saya ada di Arab Saudi dulu itu, di Masjid Nabawi itu semuanya putih. Kutrohnya itu kalau nggak merah, ya putih. Hari ini di Masjid Nabawi berwarna-warni. Orang Indonesia banyak yang umroh. Ada yang modelnya kayak saya pakai sarung, ada yang pakai celana, ada yang pakai batik. Nah, ini semua masuk dari koridor agama. Bahwa ketika saya sholat di masjid itu, saya pakai batik lengan panjang, saya pakai baju seperti ini. Mbak Eva pakai mukena yang warna putih, orang Arab pakai abaya yang warna hitam, orang Mesir misalnya pakai warna lain, bentuknya lain, tapi memenuhi kriteria menutup aurat, dan itu pakaian yang terbaik menurut adat mereka. Itu yang kita katakan bahwa saat saya memakai baju seperti ini, karena saya berlatar belakang santri, pesantren, kata orang tua orang NO, ya sarungan. Maka saat saya memakai sarungan, saya sedang menerjemahkan firman Allah. Kalau mau sholat, mau ibadah, mau ke masjid, pakai baju yang bagus. Agama enggak ngasih kriteria tuh Mbak Eva. Baju yang bagus itu apa? Nah, itu diserahkan kepada yang namanya budaya itu dalam ibadah. Dalam aspek muamalah jual beli nih. Kayak saya misalnya membeli alat-alat rumah tangga seperti kasur, dipan, lemari. Kemudian saya bayar tuh. Begitu saya bayar, saya pulang. Saya tunggu-tunggu kok nggak datang-datang barangnya ini. Saya telepon toko mebelnya. Kok barang saya nggak dikirim? Loh, Bapak sih nggak bayar ongkosnya. Lihat ini. Ini nanti dikembalikan kepada kebiasaan Mbak Eva. Apakah semua orang yang membeli furniture di toko mebel itu harganya termasuk ongkos kirim atau tidak? Itu akan kembali kepada adat kebiasaan. Nah, sebagai masyarakat bagaimana kemudian menyikapi adat kebiasaan yang kemudian suka dijadikan dalil, Kiai? Nah, supaya kemudian tidak berbenturan begitu, karena ini tidak berdasar Al-Quran dan hadis. Pakemnya adalah dia tidak bertentangan dengan nilai luhur kemanusiaan. Dia tidak bertentangan dengan syariat agama. Seperti misalnya kasus jual beli tadi, itu kan tidak ada pertentangan dalam syariat. Kalau memang dari dulu kebiasaan orang, harga itu sudah termasuk ongkos kirim, ya maka itu yang diikuti. Kalau industri bilang harga itu tidak termasuk ongkos kirim, maka ketika ada dispute di pengadilan, itu mengikuti kebiasaan itu. Ada yang berkaitan juga dengan ada aspek ibadahnya, ada aspek muamalahnya. Contohnya apa? Nikah nih Mbak Eva. Mas kawin perempuan dalam Islam, itu ada yang namanya al-mahrul musamma, ada yang namanya mahrul mithri. Al-mahrul musamma itu adalah mas kawin yang disebut di dalam akad. Jadi kalau suami menjanjikan kepada istrinya, nanti kalau kamu nikah, saya kasih mas kawin ya berupa perhiasan emas 24 karat,
ya beratnya 100 gram. Ini namanya al-mahrul musamma. Disebutkan Dia gitu ya. harus ditepati oleh suami sesuai dengan kadar ukuran speks yang dijanjikan. Oke. Nah, ada yang tidak disebutkan nih. Dia ngomong nih Mbak Eva di belakang layar nih sebelum akad nikah, misalnya pengantin laki bilang sama calon mertuanya atau sama istrinya, nanti kalau nikah saya akan ngasih kamu mas kawin berupa uang tunai 20 juta. Tapi nggak usah disebut ya, iya sudah kata mertuanya. Nanti waktu akad nikah, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin yang sudah kita sepakati. Oke. Misalnya. Nah, setelah akad nikah ada yang ingkar janji nih Mbak Eva. Atau ada yang terlalu serakah. Iya. Nah, mantu laki-laki ngomong, ya, saya dulu janjinya uang 5 juta loh. Kata perempuannya, enggak. Kemarin kan 20 begini-begini. Nah, itu bagaimana, nanti Kiai? ketika terjadi perselisihan, itu hakim bisa menilai dari mahrul misri. Kalau tidak ada saksi, mahrul misri apa itu? Mahar yang sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan, oke. Rata-rata orang di situ, kalau perempuan kayak begini, itu mas kawinnya berapa sih? Bisa dilihat dari kakaknya dulu waktu nikah, atau bibinya, atau tetangganya, yang satu circle lah di situ. Nah, itu juga dikatakan bagian dari budaya menjadi sesuatu yang ada kaitannya dengan agama. Oke, baiklah, baiklah. Nah, Kiai, kita akan break dulu, Kiai. Baik. Kita setelah jeda berikut ini kita akan bahas soal kebiasaan juga, Kiai. Iya, baik. Kebiasaan sekarang itu di zaman digital saat ini adalah mencari penghasilan lewat aplikasi, lewat media sosial. Nah, itu bagaimana tuh dalam agamanya? Kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama.